Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Elisia Ega Mutiasyarani, INPM belakang 001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang risiko lingkungan. 1. Jenis-jenis risiko lingkungan. Risiko lingkungan adalah risiko yang berasal dari lingkungan sekitar, contohnya pencernaan, perizinan opini publik, kebijakan internal, perusahaan, dampak lingkungan hidup, dan lain-lain. 2. Analisa dampak lingkungan ABDAL. Analisa mengenai dampak lingkungan ABDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau lingkungan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang menyelenggarakan usaha atau kegiatan di Indonesia. Dokumen ABDAL terdiri dari dokumen kerangka acuan analisis dan dampak lingkungan hidup, dokumen analisis dampak lingkungan hidup, dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup, dokumen rencana pemantuan lingkungan hidup. ABDAL digunakan untuk bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan atau kegiatan, memberi masukan untuk menyusun desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Roma Sylvia Maharani, NPM 18321222054. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL. Yang pertama, Komisi Penilaian AMDAL. Yang kedua, Pemrakarsa. Yang ketiga, masyarakat yang berkepentingan. Dalam pelaksanaan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, penentuan kriteria wajib AMDAL. Yang kedua, apabila kegiatan tidak tercantum dalam tersebut, maka wajib penyusunan UKL atau UPL sesuai dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002. Yang ketiga, penyusunan AMDAL menggunakan pedoman penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH nomor 08 2006. Yang keempat, kewenangan penilaian didasarkan oleh Permen LH nomor 5 2008. Adapun analisis risiko lingkungan. Analisis risiko lingkungan adalah proses memperkirakan risiko pada organisme, sistem atau populasi dengan segala ketidakpastian menyertakan setelah terpapar oleh agen tertentu dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Kemudian ada tahap ARI. Yang pertama, tentu batasan studi atau analisis. Yang kedua, tentu area yang ingin diperdalam dan informasi yang ingin didapat. Yang ketiga, lakukan uji dampak lingkungan berdasarkan informasi data dan perkategorian data yang telah dikumpulkan. Om Swastiastu, selamat malam Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa S1 Ekonomi Manajemen Reguler B. Perkenalkan, saya Imade Tita Payasa, NPM 183212057. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi dampak yang ditimbulkan berdasarkan aspek-aspek yang telah dibuat. Dampak itu menggolongkan tingkat risiko berdasarkan hierarki probabilitas risiko dan tingkat risiko akibat dampak, sedangkan risiko lingkungan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup dalam hutan lindung, dapat berupa perkotaan atau perdesaan, berfungsi untuk tempat tinggal atau hunian, tempat melaksanakan kegiatan perkehidupan dan penghidupan. Perumahan dan pemukiman dapat dilakukan berdasarkan persyaratan kesehatan pemukimannya yang umum dianalisa berdasarkan Kemenkes, yaitu lokasi, kualitas udara, kebisingan getaran, dan lainnya. Baik, saya akan melanjutkan tentang fungsi audit lingkungan. 1. Fungsinya ialah alat untuk melakukan identifikasi masalah lingkungan internal. 2. Alat untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi dan divisi lingkungan. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Alfonsa Farlianti Lipa, NPM 1832122
025 akan membahas materi selanjutnya. Materi berikutnya adalah cara mengatasi resiko lingkungan. Lingkungan kita telah banyak yang rusak. Kerusakan lingkungan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara mengatasi kerusakan lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak. Yang kedua, mencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif. Yang keempat, membuat sengkedan di daerah lereng pegunungan yang digunakan sebagai lahan pertanian. Yang kelima, mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Yang keenam, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme di tanah. Yang ketujuh, menerapkan prinsip 4R, yaitu yang pertama, reduce, artinya mengurangi pemakaian. Yang kedua, reuse, artinya memakai ulang. Yang ketiga, recycle, artinya mendaur ulang. Yang keempat, replant, artinya menanam atau menimbulkan sampah organik. Melakukan upaya remediasi, yaitu membersihkan permukaan tanah dari berbagai macam polutan. Sekian dan terima kasih.